Hai Sobat Koko, jadi di video kali ini Koko akan bahas bagaimana cara uji bivariate ya. Jadi khususnya ujinya uji T, uji beda gitu. Nah, itu Koko akan menjawab pertanyaan dari Yene Sihite. Jadi kemarin dia ada komentar di YouTube Koko, selamat siang Ko, mau tanya ini kan datanya udah normal. Terus kalau mau uji bivariate yang dipakai data lama atau data yang sudah ditransform? Ya, terus dia tanya lagi, kalau uji bivariate-nya seperti korelasi, apakah setiap variabel harus ditransform juga? Terima kasih Ko. Nah, jadi Koko di sini ada jawab ya, karena kalau untuk uji bivariate caranya agak beda biasanya. Karena yang biasa Koko ajarkan di sini di video-video Koko itu lebih ke uji pengaruh, bukan uji beda. Nah, terus katanya kemarin urgent ya. Nah, hari Jumat mau diskusi dengan dosen, so Koko usahakan buat video ini. Bagaimana caranya? Yuk, langsung aja. Oke, jadi di sini Koko akan bahas tutorial lengkap uji SPSS analisis bivariate ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu uji analisis bivariate. Nah, uji yang dilakukan untuk menganalisis hubungan dua variabel dengan tujuan untuk mengetahui perbedaannya dan juga untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang diteliti. Jadi intinya ada satu X dan satu Y gitu. Tapi bisa juga nanti kayak 2X tapi nggak ada Y-nya. Istilahnya kayak pre-test sama post-test, jadi kayak sebelum dan sesudah gitu ya. Selanjutnya di sini terdapat 3 model data bivariate ya. Yang pertama yaitu data kategorik dan kategorik. Yang kedua adalah data numerik dan kategorik. Yang ketiga adalah data numerik dan numerik. Nah, ini yang Koko maksudkan dengan pre-test dan post-test. Oke. Selanjutnya teman-teman harus tahu juga apa sih itu data kategorik. Ya. Jadi kalau kategorik ini adalah termasuk data kualitatif yang berbentuk kategori atau kelas tertentu. Contohnya misalnya kategori mahasiswa berprestasi dan tidak berprestasi. Terus nanti kategori pendapat yang setuju dan tidak setuju dan sebagainya. Lalu apa itu data numerik? Nah, data ini termasuk data kuantitatif yang berbentuk bilangan. Contohnya data nilai siswa, nilai IPK, harga, dan sebagainya. Nah, sampai di sini kalau udah paham, kita akan coba masuk ke yang pertama ya. Jadi uji yang perlu dilakukan untuk data kategorik dan kategorik yaitu uji chi-square. Nah, di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada cross tabulation, 2 chi-square test, dan yang ketiga risk estimate. Nah, selanjutnya kita sekarang sudah di tampilan SPSS ya. Yang pertama, Koko akan mengimport file Excel dulu. Jadi di sini ada 3 jenis data ya. Jadi yang pertama data kategorik dan kategorik. Kita coba klik open. Lalu di sini nanti Koko ada pilihan tabulasi data. Selanjutnya kita klik OK. Nah, sebelumnya Koko akan buka Excelnya seperti gini ya. Nah, Koko ingin jelasin bahwa di sini ada satu X dan Y. Nah, X-nya ini adalah status pekerjaan mahasiswa, sedangkan Y-nya adalah wisuda. Nah, selanjutnya X-nya adalah mahasiswa yang tidak bekerja. Lalu yang kedua adalah yang bekerja. Sedangkan untuk Y-nya jika 1 itu tidak tepat waktu, jika 2 itu tepat waktu. Jadi istilahnya kayak misalnya mahasiswanya tidak bekerja, terus lulusnya tidak tepat waktu. Bisa juga tidak bekerja namun lulus tepat waktu. Lalu bisa juga bekerja dan lulus tidak tepat waktu. Dan yang terakhir bekerja dan lulus tepat waktu. Nah, di sini Koko menggunakan 50 responden ya. Jadi ini sudah ada tabulasi datanya. Kita ke sini. Nah, untuk cara ujinya teman-teman klik analyze, lalu pilih descriptive statistik. Nah, di sini teman-teman pilih cross tab. Ya.
Nah, selanjutnya di sini bakal muncul kolom row dan kolom ya. Untuk di row kalian isikan dengan X, sedangkan untuk kolom kalian isikan dengan variabel Y. Nah, selanjutnya teman-teman ke statistik, lalu di sini teman-teman centang chi-square. Nah, jika sudah teman-teman centang di RIX ini ya. Jadi di nominal by interval teman-teman klik RIX, lalu klik continue. Selanjutnya di cell teman-teman sini udah benar observed. Lalu di persentasenya teman-teman klik row. Nah, selanjutnya klik continue dan klik OK. Nah, di sini bakal muncul 3 jenis tabel. Oh ya, aku lupa kasih tahu kalau misalnya teman-teman ingin memunculkan atau mengganti yang 1 dan 2 ini, kalian bisa di sini ya. Jadi di variabel view, di X-nya teman-teman isikan labelnya. Misalnya ini status pekerjaan mahasiswa. Jadi ini supaya lebih detail aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak pakai juga nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu aja itu variabelnya apa. Nah, ini kan wisuda. Selanjutnya di value kalian bisa isikan kalau 1 misalnya tidak bekerja. Lalu kalau 2 itu bekerja. Selanjutnya di yang wisuda ini yang 1 tidak tepat waktu, yang 2 tepat waktu. Oke, jika udah kita tinggal uji sekali lagi aja ya. Kita ke data view, lalu tinggal analyze, pilih descriptive statistik, explore, tinggal bukan explore, analisis descriptive statistik, cross tab ya. Jadi tinggal langsung klik OK aja karena tadi kita udah buat gitu ya. Ini perbedaannya adalah ini kan dia lebih umum ya, kalau misalnya teman-teman udah tahu. Tapi kalau mau lebih detail bisa kayak gini. Jadi nanti dia muncul tabel cross tabulasi, ada penjelasannya status pekerja mahasiswa dan wisuda. Nah, lalu di sini ada chi-square test dan di sini ada risk estimate. Nah, untuk tabel-tabel ini Koko sudah pindahkan hasilnya ke dalam Word, PPT ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, perbesar. Nah, ini adalah hasil dari yang output pertama, cross tabulasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau status pekerjaan mahasiswa yang tidak bekerja dan wisudanya tidak tepat waktu itu ada 8 orang ya. Jadi sebesar 32%. Sedangkan yang tidak bekerja lalu wisudanya tepat waktu itu ada 17 orang atau sebanyak 68%. Nah, selanjutnya yang bekerja lalu wisudanya tidak tepat waktu itu ada 19 orang atau sebesar 76%. Begitu juga dengan yang bekerja dan untuk wisudanya tepat waktu hanya 6 orang atau sekitar 24%. Jadi kesimpulannya adalah yang tidak bekerja itu lulusnya lebih tepat waktu. Sedangkan kalau yang bekerja itu lebih dominan lulusnya tidak tepat waktu gitu ya. Nah, selanjutnya yang output kedua yaitu chi-square test. Nah, di sini dia ada muncul 5 nama ya. Di sini ada muncul 5 nama ya. Ini yang teman-teman gunakan itu lihat di footnote bawahnya. Jadi ada kolom ada tulisan A dan B. A-nya adalah null cell have expect count less than 5. The minimum expect count is 11.5 gitu ya. Yang B-nya compute only for a 2 kali 2 table. Nah, untuk mengetahui adanya nilai E kurang dari 5, kita bisa lihat dari yang footnote ini. Nah, di situ tertuliskan null cell, yang berarti pada tabel silang di atas tidak ditemukan nilai E kurang dari 5. Nah, maka kita gunakan yang continuity correction gitu. Nah, selanjutnya kita lihat di ininya nilai
asymptotic significance. Nah, nilainya ini harus lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan antara tepat waktu wisuda dengan mahasiswa yang bekerja dan mahasiswa yang tidak bekerja. Ya, itu penjelasannya. Tapi sebelum masuk ke sini, Koko coba akan jelaskan ini dulu ya. Mungkin teman-teman ada yang belum ngerti di sini. Bentar ya. Nah, ini yang sebelum masuk ke chi-square test tadi. Jadi kan ada 5 tuh ya, ada 5 nama. Itu ada Fisher exact test. Ini bila pada 2 kali 2 dijumpai nilai expectnya kurang dari 5. Nah, selanjutnya continuity correction. Nah, ini bila tabel 2 kali 2 dan tidak ada nilai expect kurang dari 5. Nah, ini yang tadi kita pakai nilai signifikannya. Sedangkan kalau yang ketiga itu ada Pearson chi-square. Ini bila tabelnya lebih dari 2 kali 2, kayak misalnya 3 kali 2, 3 kali 3 dan sebagainya. Dan yang terakhir, likelihood ratio dan linear by linear association. Ini digabungin, biasanya digunakan untuk keperluan lebih spesifik. Misalnya analisis stratifikasi pada bidang epidemiologi atau kesehatan ya, dan juga untuk mengetahui hubungan linear dua variabel kategorik, sehingga kedua jenis ini jarang digunakan. Gitu ya. Nah, lalu kita ke hasil output ketiga, yaitu risk estimate. Nah, di sini teman-teman fokus lihat di nilai odds ratio-nya, di value-nya ya. Itu sebesar 0,149. Selanjutnya untuk tingkat kepercayaan kan 95% ya. Nah, ini yang lower dan upper-nya adalah nilai CI-nya kisaran 0,043 sampai dengan 0,516. Sedangkan nilai untuk relative risk atau RR dapat dilihat pada baris for cohort yang di sini. Tapi ini nggak terlalu dijelaskan ya. Data ini merupakan penelitian cross-sectional, maka kita dapat menginterpretasikan nilai odds ratio sebesar 0,149 adalah sebagai berikut. Mahasiswa yang tidak bekerja mempunyai peluang 0,149 kali untuk wisuda lebih tepat waktu dibandingkan dengan mahasiswa yang bekerja. Nah, kesimpulannya seperti itu teman-teman ya. Oke, next. Ya, uji yang perlu dilakukan untuk data numerik dan kategorik yaitu uji T-independen atau yang biasa kita kenal dengan independent t-test ya. Nah, itu ada dua bentuk ujinya, yaitu group statistik dan independent sample test. Nah, langsung saja kita ke SPSS lagi ya. Di sini Koko akan import data Excel. Yang kita gunakan adalah kategorik dan numerik. Nah, kita open. Selanjutnya Koko akan pilih ini. Nah, di sini kita coba ke Excel dulu. Koko akan jelaskan untuk X dan Y-nya tetap sama ya. Jadi ada 1 dan ada 1 juga. Nah, untuk X-nya ini adalah nilai IPK mahasiswa. Sedangkan untuk Y-nya adalah wisuda. Nah, di sini X yang digunakan adalah numerik ya. Sedangkan untuk Y-nya itu tetap kategorik. Jadi kayak 1 tidak tepat waktu, 2 tepat waktu gitu. Selanjutnya untuk respondennya di sini Koko sudah siapkan juga datanya ada 50 ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini kan berbentuk numerik ya. Jadi angkanya beda-beda dan sesuai dengan skala IPK, yaitu dari 0 sampai dengan 4. Tapi kan nggak mungkin juga orang dapat nilai IPK 0 gitu. Jadi di sini Koko buatnya yang paling rendah sih 1, sekian gitu. Nah, oke, langsung saja kita ke bentuk ujinya ya. Nah, di sini teman-teman ke analyze, lalu pilih compare means, lalu pilih independent sample t-test. Nah, selanjutnya itu untuk di test variabel, teman-teman isikan yang variabel numerik ya. Jadi variabel numerik itu yang IPK tadi. Lalu untuk di grouping, teman-teman isikan yang Y. Nah, di sini dia bakal muncul tanda-tanya seperti ini. Teman-teman klik yang defines group. Nah, untuk grup 1 misalnya teman-teman isikan 1 dan grup 2 teman-teman isikan 2. Karena di sini kan angkanya memang 1 dan 2 aja gitu ya. Nah, kita klik continue dan oke. Nah, di sini bakal muncul dua bentuk tabel yang seperti tadi Koko udah bilang.
itu adalah grup statistik dan independent sample test ya. Nah, ini langsung saja kita ke interpretasinya ya di PowerPoint. Oke. Nah, Koko akan zoom. Nah, di sini yang pertama yaitu grup statistik. Teman-teman bisa lihat kalau rata-rata IPK mahasiswa yang pasti wisuda tepat waktu itu kisaran di 3,248. Sedangkan rata-rata IPK mahasiswa yang tidak tepat wisudanya kisaran 1,787. Nah, ini arti dari meannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang IPK-nya sekitar segini, biasanya itu tidak tepat waktu lulus wisudanya. Tapi kalau misalnya di atas ini, pasti dia tepat waktu. Begitu juga dengan nilai standar deviasi, teman-teman bisa tinggal tuliskan aja gitu. Nah, untuk yang kedua outputnya adalah independent sample t-test. Nah, di sini yang Koko ingin jelaskan, kalian bisa lihat di sini ada Levene test for equality of variance dan t-test for equality of means. Nah, di sini ada dua signifikan yang akan kita pakai nantinya. Yang pertama dari Levene test. Nah, dapat kita lihat nilai P Levene test, nilai P lebih kecil dari alfa, ya. Itu maka varian berbeda. Dan bila nilai P lebih besar dari alfa, yang kita gunakan di sini ingat ya, 0,05 atau 5%, maka varian sama atau equal. Nah, teman-teman bisa lihat di uji Levene di atas, dia menghasilkan nilai P 0,216 ya. Jadi angka ini kan lebih besar dari 0,05, sehingga kita dapat simpulkan bahwa ini tidak didapati adanya perbedaan varian ya, jadi nyambung gitu. Nah, selanjutnya kita ke yang t-testnya. Nah, untuk nilai P value pada uji T, kita bisa lihat di ini kolom significant to tell, yaitu 0,000 ya. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara IPK mahasiswa yang wisuda tepat waktu dengan wisuda yang tidak tepat waktu gitu. Jadi hanya itu yang perlu kita jelaskan di output yang kedua ini. Nah, uji yang perlu dilakukan untuk data numerik dan numerik ya. Jadi ini lebih ke yang tadi Koko bilang pretest dan post-test. Jadi sebelum dan sesudah. Nah, ini namanya uji T-dependent atau uji T-pirate sample. Nah, di sini dia bakal menghasilkan dua output, yaitu pirate sample statistik dan pirate sample test. Nah, sebelum masuk ke hasil, kita coba ke SPSS-nya dulu ya. Jadi ini Koko bakal hapus dulu ya. Jadi Koko bakal hapus dulu. Oke. Ini hapus dulu ya. Jadi kosongin dulu. Oke. Nah, setelah kosongin, Koko akan buka yang numerik dan numerik. Nah, di sini sudah muncul. Di sini Koko kasih keterangan ya, yaitu X pretest dan X post test. Ini adalah IPK sebelum bekerja dan IPK setelah bekerja. Jadi dua-duanya bentuknya numerik. Teman-teman bisa lihat kayak misalnya dia sebelum bekerja IPK-nya 4, tapi setelah bekerja IPK-nya jadi turun 3,5. Nah, di sini sudah ada 50 responden. Kita langsung saja import ya. Teman-teman ke file lalu import data Excel. Ini Koko klik open dan Koko pilih yang ini. Kita klik OK. Nah, di label seperti biasa teman-teman mungkin bisa isikan kayak IPK sebelum bekerja ya. Lalu di sini IPK sesudah bekerja. Ya, itu aja sih. Terus untuk value-nya nggak usah diisikan karena nggak ada pilihan satunya apa, duanya apa gitu kan. Nah, jika udah, teman-teman bisa ke analyze ya. Lalu pilih compartments. Nah, di sini teman-teman pilih yang pirate sample t-test ya. Jadi di sini teman-teman klik yang ini, tinggal pindahin ke sebelah. Lalu yang ini juga tinggal pindahin ke sebelah. Jika sudah, teman-teman tinggal klik OK. Nah, dia bakal muncul seperti ini dan Koko akan jelaskan di PPT ya, interpretasinya supaya lebih jelas. Oke. Nah, jadi output yang pertama itu pirate sample statistik. Teman-teman bisa lihat rata-rata IPK mahasiswa sebelum mereka bekerja yaitu kisaran 3,418.
Sedangkan untuk rata-rata IPK mahasiswa yang telah bekerja itu menurun ya, sehingga menjadi 2,996. Nah, jadi kita bisa lihat perbedaannya apa gitu ya. Dan untuk output yang terakhir itu adalah Pirate Sample Test. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada uji T berpasangan. Dapat dilihat pada nilai kolom signifikan to tail ya, yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05, maka kesimpulan terakhirnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara IPK mahasiswa sebelum bekerja dan setelah bekerja. Ya. Jadi yang ingin Koko sampaikan di sini adalah untuk bivariate biasanya itu tidak wajib dilakukan uji normalitas. Khususnya apalagi kalau di data kategorik dan kategorik, data numerik dan kategorik. Ya, kalau untuk numerik dan numerik, kalau mau lakukan uji asumsi klasik ya boleh juga, tapi kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Ya, jadi semoga apa yang Koko share itu bisa menjawab pertanyaan yang udah ditanyakan ya, dan bermanfaat juga untuk teman-teman. Oke? So, sekian video Koko kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika kalian suka dengan video Koko ya, dan juga jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Terus kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. And see you in the next video.